Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anum Handayani dengan nomor NPM 20742008, kelas 2A Prodi Budidaya Perikanan. Mata kuliah Budidaya Pakan Alami. Di sini saya akan mempraktekkan tentang sterilisasi yang dibagi menjadi dua praktikum, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kimia. Berikut video dan penjelasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap sediaan farmastik, meliputi penghancuran sempurna seluruh mikroorganisme dan sporanya atau penghilang mikroorganisme, untuk membebaskan alat atau bahan dari segala macam bentuk kehidupan, terutama pada mikroba. Sterilisasi merupakan proses membunuh semua mikroorganisme berbahaya dari virus, bakteri, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh sterilisasi basah. Sterilisasi yang menggunakan uap air yang didapat dari proses pemanasan air yang dapat membunuh mikroorganisme. Di sini saya mengambil salah satu contoh dalam sterilisasi basah, yaitu dalam penghancuran mikroorganisme pada dot bayi. Masukkan dengan cara seperti ini dapat menghancurkan semua mikroorganisme berbahaya dari virus, bakteri, dan lain sebagainya. Tidak perlu terlalu lama. Setelah melakukan ini, jadi uap air akan masuk ke dalam dot bayi. Karena sterilisasi basah itu sendiri yaitu dilakukan terhadap sediaan farmastik, meliputi penghancuran seluruh mikroorganisme dari sporanya dan penghayatan mikroorganisme dengan melakukan uap air. Ini sudah masuk seperti ini, contoh sterilisasi basah. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sterilisasi kimia, yang itu menggunakan alat dan bahan merupakan air dan baskom yang sudah diisi air, lalu dot yang sudah dibilas dan dicuci sebelum dilakukan sterilisasi kimia, alat pembersihnya. Sedikit saya jelaskan tentang sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia adalah metode desinfeksi alat atau instrumen dengan cara merendamnya dalam larutan disinfektan dan harus melewati proses pencucian dan pembilasan dahulu. Pengertian disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh zat renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit atau senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar langsung oleh disinfektan. Berikut ini air yang telah saya akan masukkan ke dalam deterjen atau disinfektan untuk mencuci. Sedikit saja, tidak perlu banyak. Sudah cukup, lalu kita larutkan. Seperti ini sudah cukup. Dan tadi sebelum dilakukan sterilisasi kimia, alat atau instrumen harus direndam dalam larutan disinfektan dan harus melewati proses pencucian dan pembilasan. Ini saya telah melakukan proses pencucian dan pembilasannya. Saatnya kita masukkan ke dalam larutan disinfektan. Seperti ini. Kita tuangkan airnya, masukkan lagi.
semua mikroorganisme atau zat rennik yang terdapat di dalam alat ini dapat hilang atau kita basminya. Ketika sudah kira-kira cukup untuk dilakukan disinfeksi dalam larutan, langsung kita angkat kembali. Inilah hasil praktikum dalam sterilisasi basa dan sterilisasi kimia. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.